Makanya yang saya sedih itu bukan karena kehilangan emak dan ayah, tapi saya kehilangan kunci surga yang selama ini dititipkan oleh Allah kepada saya. Saya nggak punya abah, nggak punya adik, nggak punya kakak, istri pun baru satu. Bayangkan jawab, meninggal saat COVID, istri sedang diungsikan, hanya saya seorang diri dan asisten di dalam rumah. Saya urus, langsung berangkat ke rumah sakit, nggak boleh lagi datang ke rumah, langsung ke pemakaman. Pilih mana pemakaman gratis yang jumlahnya puluhan hektar, yang kalau ketendang itu kayu nisan hilang. Mana emak gue nih, kayunya udah hilang. Kan itu ukuran COVID yang sudah hektaran ya. Nah itu kalau ketendang kayunya selesai sudah, nggak tahu lagi itu emak kita di mana, bapak kita di mana. Akhirnya saya beli ya kuburan di daerah Kerawang. Bayangkan, saya bayar, saya beli. Bukan buat dia mah mau ditaruh di mana aja juga ruhnya sudah Allah jaga. Tapi buat kita nih anaknya, biar bisa ziarah. Itu paling penting. Sebab kalau anak ziarah sama orang tua tuh tahu, anak saya datang. Cuman nggak bisa aja dia ngomong. Coba kalau dia bisa ngomong sama kamu, datang lu. Hah? Iya. Tapi dia tahu kata Nabi. Maka kalau punya waktu ziarah ke emak, ziarah ke ayah, senang itu ayah emak kita. Walaupun cuma duduk aja kita, kedatangan kita membahagiakan. Apalagi ada fatihahnya, apalagi ada doanya, apalagi ada permohonan ampunannya. Saya kalau datang ke kuburan emak saya, ayah saya ngobrol. Cek, ini baterainya apa sinyalnya? Saya ngobrol, benar saya ngobrol. Kenapa? Karena ruh itu tidak mati, ruh itu hidup, betul? Yang mati jasad. Jadi saat saya datang, saya cerita, ayah lagi apa di dalam, gitu. Bener-bener kayak masih ada di dekat saya ajak ngobrol itu. Ruh itu, dia mendengar, dia lihat, dia tahu. Ayah lagi apa? Mudah-mudahan ayah di sana dalam keadaan baik. Ayah tahu nggak? Cucu ayah udah gede, sekarang udah sekolah. Ngobrol aja saya, cerita saja saya. Baru kemudian saya selipkan doa, ya Allah, ampuni ayah saya, maafin dia. Begitupun emak saya, jumpakan dia dengan Nabi SAW. Itu udah menyenangkan. Ibu kalau nggak percaya betapa doa anak itu sangat menyenangkan, ibu cobain deh besok. Ibu doa, ibu tunggu doa dari anaknya, ibu duluan. Nanti ini masih ada mereknya rupanya nih. Saya pikir gini apa nih? Bukan mereknya dari tadi, berarti gue di videoin ada mereknya dong. Ada orang yang nggak tahu, parah banget tuh soulmate. Baju masih ada mereknya dia pakai. Saya gini apaan sih? Kan kalau orang yang nggak tahu ya, parah banget tuh Ustadz, jaketnya dia mau jual lagi kali itu. Nggak dicopot. Ya Allah, ya Bu ya. Berbahagialah ibu bapak yang anak-anaknya mondok di sini, pesantren di Al Islah. Insya Allah nggak akan rugi lah. Tidak akan pernah rugi. Tahan aja tangisnya, tahan aja sedihnya. Gak lama kok. Lebih baik menahan tangis berbulan-bulan, bertahun-tahun, daripada harus menahan tangis seumur hidup sampai kiamat. Karena anak kalau tidak dididik dengan baik, dia bisa menyeret ibu, bisa menyeret bapak. Kalau ibu tidak dididik dengan baik, ibu bisa menyeret suaminya. Lalu suami mau nyeret siapa, Pak? Menyeret siapa? Bapak paling akan menyeret teman bapak di sebelah. Karena teman bapak itulah yang mengajarkan bapak download judi online. Ya Allah, ini orang yang ngajarin saya download judi online. Dia yang beliin saya kuota. Ayo ikut gue lu. Bapak mau nyeret siapa? Nyeret bini nggak mungkin, nyeret anak nggak mungkin. Ya nyeret temennya lah. Ini yang ngajarin saya nih, main micet. Apaan sih kamu emang tahu micet?
Micet itu mie instan. Nih Allah nih yang ngajak-ngajakin saya nih sabung ayam. Udah paling ngajak tetangganya, ngajak temennya. Iya, mau ngajak siapa? Ngajak anak nggak mungkin, ngajak bini nggak mungkin, yang ngajak sebelahnya lah. Makanya apa kata Nabi? Lo kalau berteman sama yang bagus-bagus, berteman sama yang soleh-soleh, berteman sama yang baik-baik, nanti temen kita tuh bakal ngajak. Kalau dia baik, dia inget. Kalau dia soleh, dia akan ajak kita. Tapi kalau teman kita nggak baik, bahkan kita tidak bisa mempengaruhi dengan kebaikan kita, ya sudahlah, saling mengajak itu nanti. Sebagaimana dia mengajak kita di dunia, begitulah nanti di akhirat dia akan mengajak kita. Nah, gimana? Siap sabung ayam di neraka? Nah, di neraka nanti sabung teman itu ya. Nah, itulah pentingnya punya anak. Tapi berapa banyak orang tua yang mungkin tidak baik dalam ibadah, ibu yang juga tidak baik dalam ibadah, mungkin juga banyak dosanya, tapi dia bisa selamat kata Nabi karena anaknya yang soleh dan soleha. Dia akan bilang ke Allah nanti, ya Allah, demi kebijaksanaanmu, saya ini dulu pesantren di Al-Islah karena emak bapak saya yang titipkan. Dia cari uang, dia berkorban menahan rindu dan kasih sayangnya tidak berjumpa saya, sehingga saya bisa sholat, saya puasa, saya mengenalmu ya Allah. Maka demi keagungan, keadilan dan kebijaksanaanmu, bawalah emak dan ayah saya masuk ke dalam surga. Kalau tidak, saya akan tunggu di depan pintu ini saja sampai emak dan ayah saya masuk. Allah itu rahimnya jauh lebih besar daripada marahnya, rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Itulah kenapa anak soleh bisa mengajak, menarik, mengangkat ibu bapaknya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Al-Islah ini, semoga Allah jadikan anak-anak soleh solehah, bapak-bapaknya juga soleh, ibunya juga soleh. Kita semua kelak berkumpul lagi insya Allah di surga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak banyak yang saya sampaikan. Teman-teman Al-Islah, makasih Bu, Pak. Mereka ini anak-anak muda yang luar biasa, santri, anak muda, dan mau bekerja, berjualan ya. Ada jualan susu almond dari Sin yang warna kuning tuh. Nah, ini untuk menurunkan berat badan ibu. Jadi udah beban hidup berat buat suami, tambah pula berat badan. Nah, jangan ditambah double itu, minimal ringankan dikit lah beban timbangannya. Nah, itu ada susu almond. Berapa sih Neng? 10.000 ya. Ada juga kopi Turki warna hitam dari Sin. Nah, ini bagaikan kuda terbang lah. Nah, ini nanti mau terbang seperti kuda Pak. Nah itu ya. Ada juga air, ada ini juga air kesehatan pH-nya 9. Ada juga rokok. Rokok itu karena biasanya bapak-bapak ngerokok jadi mereka jualan. Buat yang merokok, yang nggak merokok jangan ya. Adik-adik jangan ya sayang ya. Jangan ya. Tang ting ya. Jangan ya. Biar bapak-bapaknya aja ya. Karena paru-paru Anda membantu aspal tol Sumatera. Ya nggak Ali? Loh, itu kan tol Sumatera mau nyambung sampai Aceh kan? Nah itu kalau nggak ada pajaknya nggak jadi tuh. Itu polisi itu gajinya naik. Nah itu diantaranya dari cukai. Bu Sri Mulyani paling seneng lah kalau ngurusin cukai, karena dagangannya belum laku, cukainya udah harus bayar. Nah itu hebatnya ya. Jadi ambil manfaatnya, buang tidak baiknya. Kalau udah bicara hukum mah panjang lebar. Pak Ustadz jual rokok, adanya gitu. Rokok sih, iya. Itu bisa merusak kesehatan. Perasaan gula lebih bahaya daripada rokok. Berapa banyak yang gara-gara gula diamputasi? Teman saya kena gula 30 tahun meninggal. Diamputasi, darah tinggi, minum obat, diabetes, terus ginjal, cuci darah.
Bingung kan? Bingung kan? Bagaimana? Diharamkan nggak gula nih? Ada lagi yang udah nggak usah itu urusan bahsul masail ya. Udah, mudah-mudahan biasa Bapak mengkonsumsi ya sudahlah. Dilarang juga nggak bisa, Bu. Di peringan saja itu ada yang 13.000 murah. Di peringan-ringan saja udah. Daripada yang 35 loh. Ya, ada yang murah-murah. Ada orang merokok nih ke dokter dia. Bapak ini karena merokok gini-gini. Berhenti Pak. Iya dok. Pulang ke istrinya. Gimana Pak? Iya saya mau berhenti. Merokok? Enggak, ke dokter itu. Gimana coba? Susah udah. Ya, yang nggak merokok pesan rokok. Yang merokok ya silakan, mau berhenti silakan, nggak silakan, terserah itu mah hak masing-masing ya. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin. Bagi yang kepingin nanti belanja apa yang mereka sajikan, falyatafaddal. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.